hadir ya di pertemuan kedua malam ini masih berkaitan dengan network ya di pertemuan kedua ini ya teman-teman semuanya. Oke, siap Pak Ono. Bisa dimulai Pak. Oh langsung? Oke. Sorry ngepas banget saya. Ini seharian sama Bank Indonesia sama pusing kepala. Oke, saya share screen. Oke. Ini komputer baru dinyalain juga. Jadi ya seru dah urusannya dah. Kita akan masuk ke sini Cyber Army. Kita lihat materi ya. Nih saya kecilin aja lah biar rada enak. eh saya monitoring chat, jadi kalau ada pertanyaan silahkan di chat. Oke, kita hari ini ke arah advanced routing, VoIP, OpenBTS, network benchmarking, sama network programming. Saya akan banyak praktek di advanced networking. Sebelum saya praktek, saya akan coba bahas tentang OpenBTS, network benchmarking, sama network programming. Tapi ini bahas doang ya. Kalau dipraktekin waktunya lama banget. Jadi nggak sanggup deh. Kira-kira gitu. Network programming intinya sederhana aja. Saya kasih contoh yang sederhana banget ya. Tapi itu ntar lah yang contoh-contoh ntar. Intinya network programming adalah kita programming peralatan supaya bisa komunikasi di jaringan. Kira-kira kayak gitu. Contoh yang paling gampangnya adalah Internet of Things. Jadi kita bisa mau didemoin nggak ya? IoT misalnya. Saya kasih lihat aja makhluknya ya. Ini IoT paling enak sih Arduino eh, IoT programming misalnya. Jadi kita programming tapi kita ngirim data. Jadi kalau programming yang normal kan input dari keyboard misalnya diproses di prosesor di komputer terus outputnya ke layar. Itu programming yang biasa-biasa kan kayak gitu, input proses output. Kalau di programming IoT adalah inputnya bisa dari sensor dan sebagainya. Saya kasih lihat gambar-gambarnya misalnya. Nah ini nih peralatan IoT-nya bisa pakai Wemos. Yang favorit saya sekarang Wemos. Kalau yang murah bisa pakai ini 35.000, gila. Terus kita pasangin sensor segala macam, terus kita coding, terus dia ngirim data ke server. Jadi input, prosesnya tuh kirim data, terus masukin ke server, bisa nampilin kira-kira kayak gitu. Oke. Kalau mau nih makhluknya nih contoh-contohnya lah. Oke. Kalau udah seneng sih, saya sih suka kayak gini, jadi lucu-lucu bisa bisa program. Soalnya saya bikin program buat apa? Nyiram tanaman di rumah, di rumah di BSD ya. Soalnya di sana cuman seminggu 2 hari doang di sana, jadi sisa harinya harus otomatis semuanya. Jadi kalau mau otomatis kepaksa harus semuanya dikontrol komputer, akhirnya kepaksa. Tapi murah-murah sih barangnya. Program yang paling lucu adalah object block, sorry. Object block. Anda bisa bikin account di sini free juga. Object blocks. Saya akan loginnya bisa pakai Google. Oke. Saya akan coba ngasih lihat login pakai Google. Oke, saya akan masuk ke object blocks pakai Google. Nah, programmingnya nanti kita masuk ke sini ya. Ini contoh. Programming yang normal sebelah kanan, pakai bahasa C. Kanan tuh pakai C. Cuman kalau buat belajar, kalau pakai object block bisa rada gila, kita bisa belajarnya pakai kayak ginian nih. Oh, parah banget. Ini programming kayak gini doang, parah banget. Gitu ya. Jadi kita bisa kayak gini, nanti kita masukin. Perhatiin kalau kita masukin di sini sebelah kanan akan keluar juga nih. Tuh kan keluar. Ini keluar. Ini bikin sensor cuaca lah kira-kira kayak gitu. Dan dia akan ngirim datanya ke server. Servernya ada di ini channel connect yang ini nih. Oke, ada servernya lah. Servernya object block, nanti dia akan keluarnya di sini. Sorry, ke dashboard. Nah, di sini akan keluar. Suhu humidity-nya akan keluar di sini. Kira-kira gitu contoh programmingnya ya. Oke, itu programming IoT. Dan IoT ini ranking kedua buat dapetin duit sih.
Ranking pertamanya sekarang data science, ranking keduanya IoT. Minta maaf, cybersecurity ada di bawah itu. Jadi cybersecurity ada di bawah itu. Kenapa saya kasih lihat makhluk ini? Karena dia ranking kedua, banyak sekali orang mainan IoT segala macam. Konsekuensinya kita harus bisa ngamanin peralatan ini sih sebenarnya. Jadi jangan sampai datanya dirubah apa segala macam. Contoh IoT yang paling sederhana, paling sering kita pakai IoT-nya adalah ini sih sebenarnya, Google Map. Contohnya, saya masuk sini, Maps. Chrome-nya ya harus diupdate. Lagi malas ngupdate. Pokoknya masih jalan nggak gue update. Biasa kalau orang. Kalau saya biasanya ngupdate-nya sekalian saya format sistem operasi. Nih, ini contoh IoT ya. Ini contoh IoT. Mana? Oke, ini dia. Oke, ini saya iseng aja dah, iseng. Oke, ini contoh IoT. Kita bisa ngelihat kondisi lalu lintas Jakarta sekarang. Kelihatan di sini ada yang macet macet di daerah mana ini? Apa? Yang tol dalam kota. Kalau yang tol Outer Ring Road-nya lebih parah macetnya. Dalam kota macetnya parah banget. Yang ke arah Bekasi ya. Macet parah. Kalau ini ke arah Kebonjeruk, macet. Ini macet. Ini macet. Ini Cawang sini, ini daerah yang mana ya? Yang ini Cawang kan ya? Yang ini daerah mana sih yang Outer Ring Road? Oke, pertanyaannya bisa ditulis di chatting. Pertanyaannya gini deh. Bagaimana caranya Google Map tahu bahwa itu macet? Tahu dari mana dia macet? Nah, silakan tulis di chatting. Ayo. Ini IoT banget loh. Ini IoT. Ini contoh IoT. Email sync salah. HP Android user average speed satelit salah. HP di kendaraan, jadi intinya handphone kita lapor. Mudah-mudahan Anda semua nggak sakit hati bahwa HP-nya ngelaporin dia di posisinya ada di mana, kecepatannya berapa, itu HP-nya ngelapor ke Google. Artinya, data-data kita ada di Google sih, kemana aja. Contoh, nih ya. Jadi, proses yang terjadi di internet adalah banyak situs di internet memata-matai kita, gitu ya. Nah ini contoh, Google bisa lihat saya kemana aja selama bertahun-tahun belakangan, saya ke negara mana aja bisa kelihatan, dan dia mematai kita dari tahun 2009 sampai 2022. Jadi prosesnya mata-mata banget, IoT ini mata-mata. Kalau saya klik misalnya ini, tanggal berapa nih? 2 September, dia bisa ngelihat saya kemana aja tanggal 2 September, bisa kelihatan. Oke, tanggal ini dia bisa ngelihat saya kemana aja. Tanggal yang ini dia bisa ngelihat kemana aja. Parah pokoknya dilihat. Kalau kita mau survei tempat pijit yang enak bisa dilihat. Gitu. Bayangin kalau ini kemarin kejadiannya di Mabes TNI. Yang megang layar kan bukan saya, yang megang layar tuh anggota ya. Udah gitu, coba lihat Google Map, langsung kelihatan dia kemana aja tiap harinya. Pening kepala tuh TNI. Kalau iOS nggak separah Google, nggak separah Android. Nah, itu pertanyaan iOS gimana? Kalau GPS-nya off, apakah dia ngelaporin? Jangan khawatir. Sumber lokasi kita bukan hanya GPS. Bisa dari BTS seluler juga kita bisa tahu lokasi. Gitu ya. Bisa nggak kita dapetin data trend traffic light di suatu kota? Si Google nggak langsung ke traffic light, tapi dia bisa dapetin macet di ini ya, macet di perapatan segala macam dia bisa lihat. Tapi yang bisa lihat Google ya, kita cuma bisa lihat hasil akhir. Datanya sendiri adanya di Google. Jadi konsekuensinya kalau kita mau dapetin data-data seperti itu, ya kita harus programming IoT supaya bisa nyedot semua data-data seperti itu. Teknik yang sama bisa dipakai buat macam-macam. Kalau mau ngelihat teknik programming yang gilanya, bisa ngelihat inilah APRS.
Ini saya sama teman-teman orang-orang gila pada bikin sendiri semua kayak ginian. Ini kita bisa bikin pakai walkie-talkie, HT, pakai modem sendiri. Ini ada GPS, kita bisa. Terus kalau lagi, jadi kita bisa tracking kendaraan pakai walkie-talkie, pakai GPS segala macam. Kalau mau lagi weather, cuaca juga bisa. Nah ini ada weather stationnya, bisa dicambungin ke peralatan ABS dan ini kita bikin sendiri. Contoh hasilnya bisa kita lihat di sini, aprs.fi. Ini kelihatan di Jakarta, ini teman-teman saya yang rada gelo-gelo pada bikin sendiri. Kita bisa lihat ini pakai call sign Orari ya. Yankee Delta One RUH, terus ada Yankee Charlie One Sierra Charlie. Dia banyak sekali peralatan di sini. Yang agak gila nih, Yankee Echo Zero Echo Echo. Dia punya peralatan buat komunikasi ke satelit segala macam. Kebetulan Orari juga masang peralatan satelit bersama Lapan dan kita bisa pakai peralatan itu. Mau menutup kalau mobil parkir dan tidak ada orangnya di Google dianggap macet, gimana tuh Pak? Nah itu Google-nya bego, jadi bisa salah sih, algoritmanya bisa salah, jangan khawatir karena dia nggak tahu bahwa itu parkir gitu ya. Terus untuk menutup atau menghapus riwayat bisa nggak? Nah, ini susah-susah gampang, saya belum pernah ngerjain hapus, tapi saya pernah nipu. Nih saya kasih lihat teknik nipunya. Mana? Sorry salah. Nih, saya coba kasih lihat lagi nipunya ya. Coba lihat. Nipunya gampang sih, asli. Kita bikin program kecil aja buat ngasih tahu lokasi yang salah. Nih, contoh realnya. Nih nipu nih. Ono lagi berenang sama ikan hiu, nipu banget gitu. Ini Ono lagi iseng banget programming, terus udah gitu kirim. Udah gitu kecatat terus sama Google, nggak bisa dihilang-hilangin. Jadi gitulah kira-kira. Kalau motor listrik bisa nggak dinyalain dari jarak jauh pakai, padahal motor listrik nggak nyambung ke internet. Pokoknya harus ada komunikasi antara kita sama makhluk itu gitu. Pakai apa aja boleh sih, nggak usah pakai internet bisa. Kayak yang ini kan tidak pakai internet ini. Kita pakai walkie-talkie. Pakai walkie-talkie kan bukan internet, nyambung gitu ya. Jadi pokoknya harus ada komunikasi. Caranya gimana terserah, gitu ya. Kalau ini, jadi kalau mau iseng banget coding-codingan kayak gini bisa dilihat di GitHub. Kira-kira kayak gitulah ya. Oke, beres ya. Oke, ini network programming saya tutup dulu bentar. Soalnya nanti ngabisin waktu. Network benchmarking itu ngukur caranya. Masuk ke sini, masuk ke wiki saya, onocenter.org/wiki, terus network benchmarking. Kenapa kita perlu ngukur? Ini ada ngukur paket per second, bandwidth, file sharing, DNS, SQL, ngukur web segala macam. Kenapa kita perlu ngukur ini? Kita perlu tahu kondisi normal seperti apa, kondisi tidak normal seperti apa. Itu dilakukan dari hasil pengukuran. Jadi kalau misalnya kondisi normalnya harusnya bandwidthnya berapa, kok tiba-tiba jadi lemot banget? Nah, ini pasti ada masalah. Jadi ngukur itu penting buat ngetahuin kemampuan sistem, normalnya seperti apa. Kalau di luar itu berarti ada yang nggak beres gitu kira-kira. Nah untuk ngukurnya gimana? Misalnya paket per second itu banyaknya di router. Cara ngukur paket per secondnya diterangin di sini. Kita ke bawah. Nah bisa pakai ping. Kalau ping kan dua arah, tapi bisa juga pakai hopping. Pakai hopping 3 itu terus kita ukur ininya, terus kita kalkulasi, kita bisa dapat berapa paket per second. Nah ini kita bisa ngukur kemampuan router yang kita pakai. Misalnya kita pakai mikrotik yang kecil-kecil ya, coba mikrotik kecil nih ya. Mikrotik kita bisa pasang di komputer biasa juga sih sebenarnya, mikrotik 920 ya. Yang kecil-kecil kayak gini lah, yang kecil nih, yang sejutaan 951. Jangan 20, 951 misalnya. Ini kayak ginian. Atau yang ada yang bawahnya nggak ya? 7 kali ya. Yang bawahnya lebih murahan lah. Nah, yang RB751 segala macam harganya lebih murah. Ini kemampuan paket per second-nya kecil. Bayangin kalau ini kita ganti sama i5 atau i7, kemampuan paket per second-nya jelas lebih gede. Jadi makanya di data center segala macam routernya pasti pakai prosesor yang besar supaya bisa menghandle paket per second besar. Jadi itu semua harus diukur pakai ini ya, pakai kayak gini diukur. Oke, jadi kita bisa ngetahuin performance. Kalau kita pengen ngukur bandwidth-nya berapa, kita bisa, ini ada beberapa cara ngukur bandwidth.
Nih, sebagian pakai ngitung nih. Cuman kalau anda yang nggak mau kayak gini caranya ya bisa download aplikasi Windows segala macam, install bisa keluar hasil langsung sih. Kalau saya kadang-kadang lebih suka ngitung karena asik banget kita bisa ngelihat banget makhluknya seperti apa. Jadi ngitungnya kira-kira mainannya kayak gini banget ya. Kita bisa tahu kira-kira kecepatannya berapa megabps. Kira-kira kayak gitu. Beres ya. Jadi ini buat ngukur-ngukur segala macam. Kita bisa ngukur file sharing, ada file sharing ini pakai di bench. Kita bisa ngukur file sharing. Kemudian kita bisa ngukur DNS, SQL, database. Kita bisa juga ngukur web. Kita bisa ngitung maksimum klien dari web kita kayak berapa. Dan ini penting banget, makhluk ini penting banget. Kita bisa estimasi maksimum klien yang bisa dihandle dengan memori 16 GB RAM, maksimum kliennya berapa. Kenapa ini penting? Terutama di kementerian lembaga di Republik ini, kalau mereka menyediakan server, biasanya ngepas banget dan kadang-kadang oke jalan kalau usernya kagak banyak. Ini kejadian paling gampang kalau ada pengumuman PNS, ada pengumuman apa sekolah dan sebagainya, mereka servernya seenak jidat aja. Udah gitu pas hari pengumumannya langsung kayak kena DDoS akhirnya. Karena kenapa kayak gitu? Karena yang mengimplementasi servernya nggak pernah ngitung kayak ginian. Sebetulnya maksimum kliennya berapa sih? Dia cuman, wah kasih aja 16 GB RAM server. Ya jalan sih, cuman pas dihajar klien ratusan tewas gitu. Jadi ini harus diukur beneran sih sebenarnya. Oke, harus direncanain semua. Kalau enggak jadi kena kayak DDoS gitu. Jadi kayak gitu ya. Ngukur penggunaan bandwidth. Bisa mengukur penggunaan bandwidth berapa tidak. Oh, per aplikasi maksudnya ya. Kalau itu bentar, bisa macam-macam sih. Ngukur penggunaan bandwidth per aplikasinya atau per user segala macam. Paling gampang per user ya, per username. Jadi kalau ini seluruhnya, ada yang per user nggak? Harus cari-cari sih. Saya kadang-kadang nggak ngelihat per user soalnya. Itu kalau ini ya, kalau lagi ngecer kita perlu per user. MRTG itu saya kasih lihat aja hasil akhir MRTG-nya ya kira-kira kayak gini. Cuman saya belum pernah per user. Ini bentuknya kayak gini. Penggunaan bandwidth dari sistem itu langsung ya. Dia akan ngomong pakai SNMP, Simple Network Monitoring Protocol. Jadi dia akan query ke servernya pakai SNMP, bandwidthnya kayak gimana segala macam. Nah, kalau per IP kemungkinan bisa query-nya jadi per IP masih bisa. Cuman saya ini harus di coding lagi nih. Coding yang normalnya sih seluruhnya diagregat, dijadiin satu, keluarnya kayak gini. Jadi bandwidth kan kayak gini kira-kira ya. Kalau malam jatuh, kalau siang naik, malam jatuh, kira-kira kayak gini lah. Penggunaan bandwidth itu kira-kira kayak gini ya. Nah, kita pengennya per IP atau per user. Nah, ya udah, harus di coding lagi. Kita harus nyari-nyari. Saya belum pernah ngerjain serius sih. Nggak apa luar kepala. Tapi logika berpikirnya kemungkinan bisa sih. Oke, kayak kaki. Iya, kira-kira kayak gitu. Ini ada dari Mas Aditya, Lip Ren MS juga kayaknya MRTG, kayak MRTG tapi lebih detail. Nah itu apa? Libre NMS. Oh, NMS ini Network Management System ya. Keren juga, belum tahu gue. Wah menarik nih. Libre NMS. Coba kita lihat gambar-gambarnya. Oh oke oke oke. Menarik tuh informasinya. Enaknya jadi yang ngajar kayak gini nih guru. Kadang-kadang orang langsung sharing, gue pernah nyoba ini hasilnya kayak gimana. Silahkan dilihat nih informasi dari Mas Aditya. Libre NMS diobok-obok aja caranya gimana. Kalau udah Libre itu kemungkinan besar open source ya. Kalau udah pakai Libre itu kan bebas, merdeka gitu. Kalau pakai service Amazon, waduh, gue belum pernah pakai Amazon, nggak tahu. Harus ngitung bandwidth apa kagak, nggak tahu. Kalau Amazonnya bagus sih harusnya nggak sampai separah itu sih. Harusnya kita bisa dapetin yang
layanan dari Amazonnya. Harusnya logika saya ya, harusnya nggak sampai ngitung-ngitung banget sih. Oke, ada lagi Zabbix tuh. Oke, coba kita lihat Zabbix. Ya lah, salah. Salah, B-nya 2. Ada yang Docker, ada yang Windows. Nih. Oh, oke. Oh, oke, keren banget nih. Bisa ngelihat ini juga ya. Bisa ngelihat apa sih namanya? Topologi segala macam. Jadi kalau yang mati, service-nya segala macam bisa kelihatan sih. Oke, jadi banyak software seperti itu kita bisa monitoring. Tapi sebenarnya tadi urusannya buat ngukur doang ya, bukan monitoring jaringan. Jadi ini kategorinya udah Network Management System, NMS semua nih. Diberi NMS, Zabbix, MRTG lebih ke arah monitoring. MRTG bisa ngukur sih, cuman ya sebenarnya kategorinya lebih ke monitoring jaringan lah, kira-kira gitu ya. Itu ada pertanyaan dari Mas Dans. Grafana sama Zabbix bedanya apa? Gua kagak tahu. Belum pernah nyoba serius soalnya. Apa? Grafana. Grafana. Biasanya kalau diginin kena ini keluar langsung. Oh, Zabbix data source for Grafana. Jadi Grafana, Zabbix sensornya, Grafana buat visualisasinya, kira-kira gitu. Oh, oke. Jadi Grafana lebih visualisasi, Zabbix buat sensor dapetin datanya, kira-kira gitu. Oh, oke. Jadi Grafananya lebih bagus buat urusan visualisasi ya. Biar ngasih lihat tampilan segala macam Grafana. Tapi kalau tadi lihat Zabbix juga bisa ngasih tampilan. Cuman tampilannya mungkin yang bagus lebih bagus Grafana kali ya, nggak tahu lah. Oh, ini Zabbix semua. Oke, goyang ya. Beres. Oke, supaya bisa saya ngebahas banyak nih. Ini beres. Jadi benchmark udah, programming udah, sekarang urusan VoIP sama OpenBTS. Oke. Kalau mau cari-cari bisa lihat di Ono Center Wiki OpenBTS. Bukunya juga ada di Andi Publisher. Bisa dibeli. Jadi iklan parah banget gue. Oke, yang seru dari OpenBTS ini sama fungsinya beda platform. Oh, beda platform. Oke. Itu Grafana sama Zabbix. OpenBTS cara berpikirnya kira-kira gini lah, cara berpikirnya. Kalau Anda ngerti yang namanya sound card akan mengubah suara yang digital dalam komputer menjadi suara yang ada di udara. Itu sound card. Jadi sound card fungsinya dari digital jadi suara di udara atau suara di udara jadi digital di komputer. Itu sound card. Dengan teknologi, dengan cara berpikir yang sama, kita bisa bikin GSM 2G, 3G, 4G, 5G pakai teknik yang sama. Jadi 2G, 3G, 4G segala macam itu sebenarnya cuma sinyal yang di dalam komputer. Cuman kalau zaman dulu nggak di komputer sih, secara elektronik dibikin, pakai rangkaian elektronik, tapi semuanya pakai matematik kan, sinus kosinus kali bagi tambah kurang, terus pakai alat seperti ini misalnya. Jadi sinyalnya dibikinnya di komputer terus pakai kabel USB masukin ke alat ini terus dia bisa translate receive masuk sini kira-kira kayak gitu. Oke. Ini makhluknya Ethos Research USRP. Nah ini contohnya yang lagi operasional beneran. Ini contohnya realnya. Oke. Oke. Ini contoh realnya. Oke. Kalau ini ketahuan lah ini orang Indonesia. Pertanyaannya, jadi ini acaranya lagi workshop sih, lagi workshop. Ini orang Indonesia, ini sentral teleponnya, ini OpenBTS-nya lagi dioperasin. Pertanyaannya, yang pakai baju biru orang mana? OpenBTS sudah legal, katanya sekarang ya OpenBTS untuk legal harus minta izin lah. Cina salah. Jadi bukan orang Cina, salah gua kasih tahu dulu ya. Korea, Indonesia salah, India salah, Vietnam salah, salah semua nih kayaknya nggak ada yang bisa nebak. Jepang, Bogor, lah Malaysia salah, salah semua, salah. Citayam, ya siap. Probolinggo, ya udah ngaco banget lah. Ini yang pakai baju biru adalah orang Butan.
Nulisnya gini ya, saya ketik nih. Bhutan. Carilah di Google Map, lokasinya ada di pegunungan Himalaya, sebelahnya Nepal, dan untuk masuk negara Bhutan nggak sembarangan, nggak semua orang bisa masuk negara Bhutan. Saya kebetulan bisa masuk negara Bhutan. Gitu. Jadi susah buat masuk negara Bhutan. Ngasih tahu doang sih, susah. Ono bisa masuk. Pernah masuk bukan bisa, pernah masuk. Nah, pertanyaannya, ini foto diambil di mana? Ada yang bisa nebak nggak fotonya diambil di mana? Silahkan diketik, fotonya diambil di mana? Bogor salah, Surabaya salah, parah lu. ITTS ngaco, ITB apalagi, Jepang, Tangerang, Butan salah. Nih, gak ada yang bisa nebak. Di dalam ruangan bener pinter banget deh lu. Di kantor, Pentagon ngaco. Udah salah semua gak ada yang tahu. Ini foto diambil di Thailand. Jadi kejadiannya adalah teman-teman saya di Thailand ngundang saya, no bisa nggak ngajarin cara bikin Telkom? Oke, kenapa Ono yang diundang? Karena mereka nggak ada yang bisa ngajarin cara bikin Telkom. Ono ngajarin cara bikin Telkom. Yang jadi muridnya antara lain dari Butan ini. Jadi yang ngajar orang Indonesia di Thailand. Ngajarin orang-orang yang lain. Saya ngajarin orang Butan, Vietnam, Kamboja, Laos, segala macam sih. Gitu ya. Jangan khawatir orang Indonesia yang ngajar. Untuk level-level itu Indonesia yang ngajar. Sampai hari ini kita oke banget sih sebenarnya. Gitu ya. Yang hebat orang Indonesia banyak loh yang kayak gini, jangan khawatir orang Indonesia gelo-gelo. Kalau lu pada tahu mah, sayangnya pemerintahnya kagak tahu ada orang gelo di Indonesia, itu aja yang jadi masalah. Oke, nah akibat dari situ, ini kalau mau ngelihat di sini, kalau ini 2G. Nah sekarang teman-teman si Fata, Yopi segala macam di Dinas Kominfo Tangerang Selatan, mereka sudah mulai gerak ke 4G dan 5G. Pakai teknologi yang sama, alat yang dipakai adalah ini sekarang. Etus B210. Ini dia makhluknya. Ini dia makhluknya. Oke. Image, bisa image gak? Ini dia makhluknya. Oke. Ada di Tangsel. Mereka sudah mulai berhasil on 4G-nya, sudah mulai bisa jalan, terus SIM card-nya bikin sendiri, dan kita kalau mau tahu software yang dipakai bisa masuk ke GitHub. Oke. Open source softwarenya, namanya SRS Run. Ini buat di radionya kita pakai SRS Run, terus di central teleponnya kita pakai Open 5GS. Oke. Ini yang lagi dieksperimen sama anak-anak di sana. Jadi kita udah mulai masuk ke arah nih, kelihatan 5G core. Parah, mainannya udah kayak ginian, serius. Kalau MC Catcher apakah menggunakan OpenBTS? Ya bisa, kalau lu mau MC Catcher. Itu yang bikin orang Kominfo ngamuk-ngamuk sih kalau mau jujur. Gara-gara banyak yang bikin MC Catcher. Seneng banget pakai bikin MC Catcher. Cuman kalau udah main 5G, kalau udah ngerti yang namanya 5G, 4G segala macam, lu dapet MC-nya juga percuma sih. Nggak akan bisa connect sih sebenarnya. Kalau 2G-nya bisa connect. Cuman kalau 5G nggak bisa. Sekedar MC nggak bisa connect. Gitu ya. Pertanyaan buat sendiri, buat kayak ginian apakah legal? Kalau buat doang, legal. Kalau ngoperasiin beneran, perlu izin. Itu aja sih. Pertanyaannya izinnya susah nggak? Nggak susah juga sih. Sekarang kemarin kita berhasil nego ke Kominfo, ke waktu Pak Rudiantara jadi menteri, kita nego supaya kalau kita bikin jaringan eksperimen diizinin. Asal kita bikin proposal ke mereka, nanti mereka akan ngasih izin sih sebenarnya buat bikin eksperimen mainan kayak ginian. Jadi kita di Tangerang Selatan, kita lagi eksperimen, cuman karena mereka Dinas Kominfo, ngomong soal Kominfo lebih gampang, mereka lagi ngomong aja sih, lebih gampang. Frekuensi yang kita pakai rencananya di, nggak tahu, bebas merdeka sih sebenarnya. Kemungkinan kita main di 3,3 GHz kemungkinan. 5G sama dengan Huawei, bebas sih. Kalau kita kebetulan bikin sendiri ya, jadi nggak harus Huawei sih. Jadi kita bikin sendiri, gitu ya. Oke. Ini softwarenya, kalau mau ngelihat source code-nya bisa klik aja nih. Ini sentral teleponnya ya. Kita masuk source, kita masuk ke mana? Nah, source-nya kayak udah source code beneran sih, bahasa C. Parah. Source code-nya parah banget. Jadi source code-nya kebuka. Jadi kita bisa bikin. Oke. Nah.
Ya Menkominfo diganti, aturannya kan nggak diganti. Ini ada pertanyaan dari Mas siapa? eh Tadi siapa sih? Ya pokoknya kalau Kominfo-nya diganti, peraturannya ya nggak diganti lah. Kita masih pakai peraturan yang sama, bisa dipakai. Pertanyaannya, eksperimen Open BTS ke pedalaman daerah Indonesia pernah nggak Pak? Oke, silakan Anda, ini ada pertanyaan, kalau eksperimen Open BTS di Republik Indonesia pernah nggak? Anda cari aja Open BTS Papua. Oke, langsung dapet. Ada, jangan khawatir, gila kita mah. Oke, nih foto ini diambilnya sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu lah. Nih foto yang ini ya. 6 tahun ini kelihatan orang lagi ngasih workshop Open BTS. Ini foto ini diambil 6 7 tahun yang lalu, lokasinya ada di Bogendini di Wamena, dan sampai hari ini makhluk ini masih operasional. Dan asal tahu sebagai catatan bahwa ini adalah BTS terlama di dunia yang dijalankan sama orang desa. Akibatnya apa? Kita jadi contoh dunia sih sebenarnya. Jadi Indonesia jadi contoh dunia. Gitu ya. Hari ini di Papua ada belasan Open BTS operasional sih sebenarnya. Jadi bukan satu ini. Sekarang udah belasan dan mereka operasinya di 4G kalau nggak salah. Oke. Yang ini masih di 2G. Cuman yang sisanya 4G semua sih rata-rata. Dan mereka masih operasional. Yang operasin kalau mau tahu yang ini yang operasin guru SD. Dan dia yang top upin pulsa buat orang-orang. Kalau mau tahu balik modalnya sekitar 2 bulan lah, balik modal asli 2 bulan. Kelo balik modalnya 2 bulan, parah ini tuh, balik modalnya cepet banget sih. Oke, jadi oke banget dan kita jadi contoh dunia. Kalau mau lihat efek contoh dunia bisa masukin keywordnya Telekom Infrastructure Project. Ini dia makhluknya, ini websnya. Jadi di sini adalah para penjahat-penjahat dunia pada berkumpul semua. Di sini ada grup untuk core network, optical transport, ada open RAN, ada community seluler, mana community seluler? Oh, udah hilang community selulernya. 5G private network mungkin namanya diganti. Oke, jadi mereka bikin itu semua dan salah satu waktu itu saya juga ikutan ke meeting mereka di Singapura, terus saya sharing tentang kelakuan kita di Republik Indonesia. Mereka udah pada tahu semua sih, ono nggak ngomong juga udah pada tahu sih kelakuan kita gelo. Pantesan OPN bisa online. Nggak juga sih sebenarnya. Jadi yang peralatan yang di Papua itu yang jaga TNI, kalau mau tahu sih. Jadi peralatan kita itu yang jaga TNI, bukan OPM. Jangan khawatir. Yang jaga TNI. Kenapa sampai dijaga TNI? Soalnya itu adalah sinyal satu-satunya di desa itu, di hutan itu. Jadi Telkomsel kagak ada. Jadi kepaksa mereka jaga banget, TNI-nya jaga. Jadi waktu waktu awalnya kita kan ilegal, tapi ilegal tuh dijaga TNI. Keren kan? Ada barang ilegal dijaga TNI. Bagus. Harus gitulah. Jadi aparat harus ini sama rakyat. Apakah sinyal BTS bisa di jam, disabotase? Ya bisa aja lah. Ini kan peralatan elektronik biasa, ya bisa di jam, gampang ngejam mah. Kalau mau ngerusak lebih gampang lagi, bawa aja peniti. Rusak dia, asli. Gampang ngerusaknya. Mau nanya Bejorka tuh siapa? Nggak tahu. Kalau di batasan negara, bisa masuk sinyal negara lain, Pak? Ya bisa. Ya bisa lah. Sinyal kan nggak tahu batas negara. Jadi, sinyal bisa bablas ke negara lain, jangan khawatir. Orang radio gua sampai ke Amerika kok. Ntar ya, coba gue lihat. Radio saya sampai mana? PSK. PSK Reporter. Map display. Ini pancaran saya, call sign saya Yankee Charlie Zero Mike 5 Charlie. Ini Ono. Kalau mau tahu ini Ono. Oke, kalau nggak percaya kita cari aja di sinilah. Siapa itu YC0 MLC? YC0 MLC. Oke, enter. Oke, langsung kita lihat siapakah YC0 MLC. Nih, kelihatan Onowi Purbo YC0 MLC. Beres ya, udah percaya kan? Terus kita lihat, oke, coba kita lihat 24 jam. Selama 24 jam hari ini. Kecuali radionya mati ya.
Gue belum ngecek nih radio gue nyala. Ini kelihatan dalam waktu 3 jam yang lalu saya nyampe sini, sampai Jepang, sampai mana. Ini sinyalnya ono, bisa kelihatan sampai mana aja. Sampai sini, coba kalau zoom, mana sih ini dia. Nih, sampai Eropa, sampai Amerika. Ada yang nyampe Amerika kagak? Tuh, nyampe. Sampai pantai barat atau pantai timur, nggak tahu lah. Sampai Australia, sampai Hawaii, nyampe lah. Jadi sinyal mah kagak nggak ada urusan sama batas negara, jangan khawatir. Gila. Oke. Jadi ini saya on air, terus sinyalnya saya mana bisa dimonitor juga sih. Ya ini kelakuan orang-orang gila. SIM cardnya dapat dari mana? Ini bukan pakai SIM card, ini mah pakai radio. Saya kasih lihat lah radionya, saya pakai IC 718. Ini radionya kayak gini. Sorry, yang lagi saya pakai, kebetulan saya punya dua radio sih. Yang saya lagi pakai yang ini 707. Lihat gambarnya, agak beda. Yang ini yang saya pakai. Gitu ya, kagak pakai SIM card radionya. Cuman saya juga ngoprek sendiri. Kalau yang paling bagus, kalau mau, ini jadi ngomongnya ngaco ya. Udahlah, stop dulu lah. Kira-kira mainnya kayak ginian. Bisa ya, beres ya, sip. Oke. Tapi dasarnya ini karena saya tukang main ngoprek radio, jadi main Open BTS gampang, VoIP gampang, segala macam. Di belakang Open BTS VoIP, jadi kalau Anda bisa nyari tentang VoIP, kita bisa bikin Telkom sendiri sih. Gitu ya, gampang sih. Oh, free semua softwarenya. Kalau mau cari di sinilah, di Open Course. Open Course lah, di Ono Center. Oke. VoIP. Oke. Nih, kalau mau bikin sentral telepon ada di sini bawah. Soft switch. Ini sentral teleponnya. Contoh kalau mau yang kualitasnya bagus pakai OpenShift bisa. Nih, nih. Nih, kita bisa bikin sendiri dan kemarin dites, bukan kemarin pada zaman dulu kala. Jadi waktu itu saya diundang sama Telkom University. Kebetulan wakil rektor Telkom University adalah yang pegang laboratorium untuk sentral telepon. Dan mereka punya sentral teleponnya Siemens. Udah gitu, saya kan gelo kan, saya bawa komputer saya, server, pakai Xeon. Kemudian saya nanya ke dia, oke, sentral lu Siemens kan, bisanya 25.000 call per second kan? Ya, bener. Oke, udah gitu saya install ini di server saya tes. Dia bisa berapa? Dia bisa 150.000 call per second. Artinya apa? Kalau kita bisa bikin sendiri, sebenarnya kemampuannya bisa jauh di atasnya sentral telepon yang buatan pabrik sih sebenarnya. Gitu aja sih. Dan ini semua source code-nya kebuka dan saya udah tes segala macam, hasilnya parah. Gitu ya. Ini VoIP. Jadi VoIP ganas banget sih. Dan kalau mau agak gila sedikit, saya back lagi. Oke. Back lagi. Nah, di sini I6 ini kita bisa bikin teleponnya jadi plus 62 sih sebenarnya. Jadi teknologinya ada di sini buat plus 62. Bentar. Ini dia konsep dasar I6. Dia pakai teknologinya DNS sebenarnya. Jadi plus 62 berapa masuknya ke akun yang mana. Ini akun VoIP, bukan akun email ya, akun VoIP. Oke. Jadi pulse ini bisa masuk kemana, plus yang ini masuk kemana. Kita bisa atur aja sih. Gitu ya. Jadi VoIP kalau ini sebenarnya pakai ini sih sebenarnya. Kalau kita lihat di DNS bentuknya kayak gini sebenarnya. Ngebalik sih nomornya. 6255551 ini jadi nomor yang kayak gini. Kayak gini dibalik dalam bentuk domainnya kebalik. Nah, yang seru adalah biasanya secara internasional kita pakai domain namanya e164.id. Cuman orang Kominfo, orang Pandi, mereka kayaknya belum tahu bahwa ini nama yang penting banget gitu. Jadi kayaknya rada-rada kacau nih. Yang ngelola e164.id rada kacau. Karena Kominfo-nya nggak ngerti, menterinya nggak tahu, Pandinya nggak tahu, ya udah seru lah urusannya. Kalau ngerti, ini kita bisa bikin Telkom free buat rakyat sih sebenarnya. Dengan nomor seperti ini. Gitu. Dan nomornya bisa ngarang. Sebetulnya.
Cuman kan orangnya harus ngerti. Beres ya? Kebayang ya? Itu VoIP, kira-kira kayak gitu. Sekarang saya akan mulai masuk ke, ini udah urusannya VoIP, OpenBTS dan Urban. Nah, sekarang saya masuk ke advanced routing. Saya punya waktu sekitar 1 jam lebih ya. Kita bikin kacau nih sekarang. Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu. Kayaknya nggak tahu deh. Asli nggak tahu. Kalau saya lagi ngomong sama mereka nggak pada ngerti. Susah dah. Jadi jadi kira-kira gini cara berpikirnya. Susah ngomong sama orang yang ngerti sih sebenarnya. Kalau mau jujur sih susah. Jadi kalau saya lebih baik udah diemin aja lah. Mendingan daripada gue sakit hati. Mendingan gue diemin aja lah. Serah lu mau ngapain. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke urusan advanced networking. Masuk ke pakai API versi 4 dulu ya. Mikrotik aja yang gampang. Di sini ada BGP apa segala macam. Nah, kita akan masuk ke yang parah dulu, OSPF. Oke, ini kita bikin jaringan seperti ini. Ada 3 router mikrotik, router 1, router 2, router 3, router 1, router 2, router 3, dengan satu area doang, area 0 atau backbone. Kemudian ada 3 jaringan, ini jaringan ke internetnya, jaringan 172.16.10, 192.168.10. Oke, jadi kita punya 3 jaringan dan kita akan bikin supaya nanti komputer ini bisa ngeping ke internet, bisa ngeping ke sana, kemana segala macam gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Oke. OSPF biasanya dipakai di, kenapa ini penting? Karena ini kalau saya perhatiin, karena sebagian besar dari kita kagak ngerti routing yang seperti ini. Sebagian besar dari kita routingnya statik. Kalau mau ke misalnya komputer yang ada di sini, ada di R1 sebelah kiri, mau connect ke R3 sebelah kanan. Nanti kita bikin tabel routing nih. Kalau mau connect ke sini lewat sini. Bayangin padahal untuk dari kiri ke kanan ini dia punya beberapa alternatif saluran kan, bisa ke R1 ke R3 atau R1 R2 R3. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Kebanyakan cuma bikin R1 R3 doang. Kalau R1 R3-nya putus ya udah mati sambungannya. Padahal ada sambungan yang lain di sini. Mungkin nggak kita bikin supaya bisa otomatis. Kalau ini mati, semua traffic pindah ke yang sini. Kalau ini putus, pindah ke yang lain. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi fungsinya routing adalah gimana caranya supaya jaringan bisa jalan terus tanpa kita harus secara manual ngerubah-rubah tabel gitu. Kalau enggak cerita jadi kacau semua. Kira-kira gitu routingnya. Nah, OSPF biasanya dipakai di bukan ruangan sih, di satu kompleks. Misalnya kompleks perkantoran, misalnya apartemen yang failover agak beda sama failover. Ya bisa dilihat sebagai failover, tapi sebenarnya bukan failover sih. Kalau failover tuh misalnya kita punya 2 sambungan ke internet terus bisa pindah-pindah sambungan. Kalau ini buat internal, jaringan internal. Jadi buat di dalam sih, di dalam kompleks. Misalnya kejadiannya, ini saya banyaknya interaksi sama teman-teman di Tangerang Selatan, di Dinas Kominfo Tangsel, di pusat pemerintahan kota Tangsel, itu gedungnya nggak cuma satu, ada berapa gedung? Satu, dua, tiga. Ada 3-4 gedung lah di situ. Sama masjidnya ada 5. Oh ada satu lagi, 5-6 gedung lah dalam situ. Nah, komunikasi antar gedungnya kan bisa lewat gedung 1, gedung 2, gedung 3 segala macam bisa lewat mana-mana kan. Tidak harus statik lewat situ aja. Jadi kalau putus dia bisa pindah sambungan langsung. Jadi ini yang dilakukan di Puspengkot Tangsel dan sekarang mereka mulai ngembangin lagi teknologinya supaya ke kelurahan kelurahan, kecamatan segala macam mulai kayak gitu semua. Jadi kalau ada 2-3 sambungan ke satu lokasi, dia bisa milih-milih mau lewat yang mana, mana yang lebih cepat, mana yang lebih bagus segala macam, bisa otomatis semua. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Kebayang ya? Bedanya RIP sama SPF apa? RIP lebih blow on. Asli, jangan dipakai lah RIP. RIP itu jadul banget. Sekarang nggak ada yang pakai sih sebenarnya, kecuali kita kepaksa banget pakai RIP. Oke, RIP adalah Routing Information Protocol, terlalu sederhana, nggak reliable lah. Mendingan pakai OSPF kalau dalam gedung ya.
Cuman kalau di provider ISP kita udah nggak pakai OSPF, biasanya kita pakai yang lebih lebih advance lagi, kita pakai BGP, Border Gateway Protocol. Jadi kira-kira gitu. Segmen banking udah pada pakai OSPF. Iyalah, banking mau punya duit. Yang jadi masalah tuh segmen RT RW net pada statik semua. Pusing saya ngelihatnya. Udah gitu kalau misalnya sambungan putus, manual tuh operatornya ngerubah routing. Alah ilaha illallah, gue bilang lo kelakuan parah semua. Padahal kalau kita bisa otomatis semua kan, kalau putus dia pindah otomatis aja, ngapain pusing. Jadi kira-kira logikanya gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba pakai ini ya, 3 router. Saya masuk ke GNS3. Oke, mana nih GNS? Nah, ini GNS-nya udah mulai jalan. TP-Link, Toto-Link. TP-Link juga kalau kita bisa ganti OS-nya pakai OpenWRT, itu kita bisa jalanin kayak ginian sih, gampang sih. Saya suka ganti sistem operasinya router soalnya. Saya ganti jadi OpenWRT semua sih. Jadi kalau OS aslinya biasanya saya babat abis. Kalau bisa dibabat, dibabat gitu ya. OpenWRT paling enak sih. Kalau udah mulai ngoprek-ngoprek yang aneh-aneh tuh enakan pakai OpenWRT. Oke, sekarang saya akan coba kecilin dikit. Saya butuh contekan soalnya. Ini bisa dicontek kayak gini nggak? Oke, nih kita akan coba bikin 3 router. Oke, Mikrotik 1 ada di sebelah sini. Mikrotik 2 ada di bawah. Nih 1, 2, 3 ada di atas. Oke. Jadi saya punya 3 mikrotik 1, 2, 3, ngikutin ini 1, 2, 3. Jadi saya akan nyontoh banget. Kenapa saya nyontoh banget? Supaya saya bisa copy paste, supaya prosesnya bisa cepet. Itu aja sih. Bentar. Enakan mau pakai versi 4 doang atau versi 4 versi 6? Dobelin aja ya, versi 4 versi 6 sekaligus ya. Dua sekaligus, soalnya saya punya waktu cuma 1 jam. Jadi saya bikin 2 sekaligus. Sorry, ganti topik. Saya bikin sekaligus biar pusing kepala lu pada. IPv6 advance routing. Oke. Saya bikin OSPF-nya advance routing. Saya masuk ke mikrotik dulu bentar. Oke, ini dia mikrotik ya. Versi 6 mikrotik. Sekarang saya akan bikin supaya OSPF sederhana aja ya. Nah, gambarnya sama aja sih, gambarnya sama. Cuman kita akan pakai 2 IP sekaligus, versi 4 sama versi 6. Kalau pakai Porti bisa nerapin OSPF. Porti itu apa ya? Nggak tahu gue. Porti apaan sih? Porti. Fortinet. Oh, Fortigate. Ya bisa lah. Itu makhluk mahal. Pokoknya yang mahal-mahal mah bisa. Pasti bisa lah. Coba gini aja ya. Pakai Fortinet, Fortigate. Eh, Fortigate ya. Fortigate OSPF pasti bisa lah. Nih. Tuh basic sama Fortinet documentation tuh ada lah. Pasti ada lah gituan mah. SPF tuh udah standar sih sekarang. OSPF sama BGP mah standar banget nih. Oke, jadi bisa dibaca-baca. Kemungkinan sintaksnya mungkin beda-beda dikit satu sama lain, agak beda dikit tuh. Nih bentuknya kayak gini nih, kalau Forti ya. Bentuknya kayak gini. Tapi ntar cara berpikirnya nggak beda jauh loh sama mikrotik, nggak beda jauh. Saya akan pakai mikrotik. Kenapa pakai mikrotik? Karena sebagian besar muridnya orang pakai mikrotik. Jadi kepaksa orang pakainya mikrotik juga dah. Biar sama dengan murid lah. Oke, sekarang saya akan bikin sambungannya. Aduh, pindahin dulu. Bentar. Oke. Jadi saya akan sambungin Ethernet. Ini router 1 ya. Nyambungin E0, nyambungin ke Ethernet 0 E3. Jadi saya ngikutin banget nih. Kenapa ngikutin banget? Supaya konfigurasinya tinggal kopas aja, copy paste. Kalau nggak kacau. Oke. Ethernet 0, masukin Ethernet 0 E3. Oke, nyambung. E1 masukin Ethernet E2.
E1 masukin E2 Ethernet 0. Terus E2 ini masukin ke LAN 192.168.1.1. Jadi ini ada LAN. Nanti LAN-nya saya akan pakai server aja kali ya. Oke. Jadi di LAN-nya ini saya akan pakai server. Di sini saya akan pasangin server. Oke, ini saya geser dikit dulu. Jadi di sini E2 masukin ke 192.168.1.1. Oke, jadi saya akan masukin E2 masukin ke server. Jadi nanti IP-nya dia adalah 192.168.1.2, 1.3 dan sebagainya. Harus satu keluarga soalnya, kalau nggak bisa nyambung kan, gitu ya. Tapi IP-nya ini statik, saya nggak akan jalani DHCP, saya akan pakai statik aja dari server ini. Oke. Nah, sekarang di sini sorry, sekarang kita liatin router 2. Router 2 adalah yang di bawah. E0 masukin, oh sorry belum, berarti E0 masukin, oh udah nyambung ke sana ya. Udah nyambung, E0-nya udah. Sekarang E1 masukin ke router 3 E1. E1 masukin router 3 E1. Oke, udah nyambung. Oke. Sekarang di router 2 saya punya LAN 192.168.2.1. Oke, router 2 saya akan masukin Kali Linux di sini. Oke. E2-nya masuk ke 21. Saya akan masukin E2 ke sini. IP-nya harus diingat-ingat aja, IP-nya adalah 192.168.2.1. Yang ini 11. Sekarang yang di atas ini 31 ada di E2. Nah, sekarang saya akan pakai virtual PC aja. Cuman virtual PC-nya sorry. Ini saya geser ke sini aja lah. Ini ada VPC, virtual PC punyanya GNS3. Virtual PC-nya blow on, dia cuma bisa IP versi 4 doang, versi 6-nya nggak bisa. Jadi saya cuma bisa ngetes pakai versi ini 4 doang. Jadi E2 masukin ke virtual PC. IP virtual PC adalah harus 192.168.3.1. Oke. Sekarang saya akan, biar Anda percaya, saya akan start masing-masing ini di start. Oke, server saya start, nanti kita coba lihat IP-nya segala macam ya. Nih di start. Ini server udah mulai di start, virtual PC-nya di start, terus Kali Linux-nya di start. Lu lari kemana tuh? Kok nggak ada ya? Oh ini dia. Oke, ini server, ini Kali Linux. Sorry. Oke, ini loading. Bagusnya per subnet itu per device ya. Pokoknya subnet tuh ya network. Jadi device-nya ikut subnetnya, ikutan networknya dia. Bentar, mana tadi? Jadi mas, ini ada subnet. Ini subnetnya mirip-mirip. Nanti kita bisa lihat pakai IP-nya 10 berapa kalau nggak salah, lupa gue. Terus yang ini beda-beda ya. Jadi ini 192.168.1, ini 192.168.2, sini 192.168.3. Jadi subnetnya kayak gitu. Sebenarnya bebas merdeka sih mau ngesetnya kayak gimana. Cuman kalau kita biasa pakai IP versi 4 kan slashnya slash 24 ya. 255, 255, 250. Jadi biar gampang aja sih. Cuman suka-suka sih sebenarnya. Sekarang sudah Kali Linux sudah mulai nyala. Dan ini nggak ada IP address-nya ya. Waduh, nih mulai ngamuk dia. Dia nunggu IP address dan nggak dapat. Oke, dia, nah ini saya bakal overload bentar lagi karena saya akan nyalain 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 komputer tambah komputer itu sendiri 7, udah gitu nge-zoom dan sebagainya. Ini overload kita. Mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Nah, sekarang saya akan nyalain. Oke, ini saya akan nyalain satu-satu. Start. Ini nomor 2 start, nomor 3 start. Jadi 3 router saya start satu-satu. Bakal overload ini jaringannya, prosesornya bakal overload. Ngamuk dia. Ini kenapa nggak hilang?
Oh, ada nih dia makhluknya. Ini yang server, ini yang kali Linux. Oke. 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, ini sekarang mikrotik udah mulai nyala. Kenapa nggak mau? 1 2 3. 1 2 3 4 5 6. Enter. Oke. Mesti pakai RAM 64 GB. Iya. Alah, cuma buat iseng kayak gini mah nggak usah lah. Bukan nggak usah sih, itu teknik buat ngeles, padahal nggak punya duit juga sih. Tapi anak gua pada pakai i7 semua, bapaknya i5. Anaknya memori 32, bapaknya 16. Coba anak-anak sekarang brengsek-brengsek ya. Oke, ini kelihatan networknya fail karena memang tidak ada DHCP server, jadi harus pakai IP static sih sebenarnya. Oke, kalau kita lihat nanti IP-nya nggak ada nih. If config IP-nya more, ini nggak ada IP. IP versi 6-nya nggak ada, versi 4 nggak ada. Jadi TH0 nggak dapat IP address. Kita coba lihat yang ini udah berhasil on. Coba kita masuk. Oke. Oke. Sekarang saya akan bikin IP-nya sesuai dengan ini dulu ya. Sesuai sama ini. Saya bikin IP statik di sini. Jadi router 2 IP-nya 192.168.21. Oke. Kalau kita lihat si Kali Linux nyambungnya ke router 2, jadi dia harus pakai 192.168.21. Oke. Saya akan setting Kali Linux-nya. Saya akan setting dia masuk ke Edge connect lagi bego. Wire setting. Oke. 192.168.2 sekian gitu ya. Oke, ini settingnya saya rubah, IP versi 4-nya saya bikin manual 192.168.2 misalnya 2.100. 22 aja ya biar gampang ya. Pokoknya device-nya kliennya 2 lah. Networknya /24, gateway-nya 192.168.21. 21 tuh harapannya di mikrotik 2 ya. Cuman mikrotik 2 belum di set apa-apa nih sekarang kondisinya. Apply, saya matiin, saya nyalain lagi, coba kita lihat. IP versi 6 belum di set. Coba kita lihat. Nah, ini udah jadi 22. Coba kita ping 192.168.21, nggak bisa. Saya akan coba ping ke 11, nggak bisa. Saya akan bikin servernya 12 ntar ya. 1.2. Nggak bisa juga. Nggak bisa nyambung semua ya. Bukan sulap, bukan sihir, tidak nyambung. Oke. Coba kita lihat. Alah. Lemot Lemot parah Alah. Ngamuk dia. Oke. If config. Lama banget ya. Ngamuk dia. If config. Oke, dia nggak punya IP 46, nggak ada. Sudo su 1 2 3 4 5 6 enter. Oke. If config ENP0 S3 192.168.12 netmas 255.255.255.255.0. Oke. Root -n, tabel routingnya kayak gini. Kita harus kasih tabel gateway-nya kemana. Saya tambahin dulu root at default gateway 192.168.11. Oke. Coba kita lihat lagi, tabel routingnya udah tambah, ada defaultnya ke 192.168.11. Cuman 192.168.11 belum kita set karena itu berupa mikrotik yang masih kosong. Coba kita ping dulu 192.168. Oke. Nggak respons. Coba ke 21 kagak respons, 22 kagak respons. Bukan sulap, bukan sihir, kagak respons. Oke.
Coba kita masuk lagi ke sini, ke PC 1 ini. Oke. Saya masuk konsol, dia harus 192.168.3.2 gitu ya. Saya bikin 192.168.3.2, kok udah start. Saya masuk ke konsol. Nih, masuk konsol. Nah, di sini saya perintahnya rada lupa. Help. Kalau lupa tulis help aja. Ada IP tanda tanya. IP address-nya adalah 192.168.3.2. Netmask-nya 255.5.255.255.50. Gateway-nya adalah 192.168.3.1. Oke. Dia ngecek apakah ada IP ini lagi dipakai, nggak dipakai, jadi dia akan ngeset. Coba kita ping 192.168.3.1, nggak respons, nggak mau. 3 sorry 21 nggak respons, semuanya nggak respons karena routingnya belum diberesin. Oke, ke 11 juga sama juga nggak respons. Jadi routing table belum diberesin, walaupun sekarang kondisinya sudah on semua, mikrotik ke 123 udah on. Oke, sekarang saya akan lanjut konfigurasi. Jadi ini udah beres semua. Klien-klien udah dikasih IP versi 4, versi 6-nya belum. Nanti kita akan kasih versi 6 juga ya. Nah, ini adalah kita perlu ngecek nomor interface-nya kalau mau. Oke. Nah, saya gedein aja biar lebih enak. Nih. Jadi ini settingan buat IP address di router 1, ini settingan IP address di router 2, ini settingan IP address di router 3. Oke, cuman yang jadi masalah semuanya IP versi 6 aktif. Nah, sekarang saya harus nyalain. Sebelum kerjain ini saya harus start udah ya beres ya. Masuk ke konsol. Nih. Udah, balik lagi. Ini masuk konsol lagi. Ini masuk konsol lagi. Ada 3 konsol. Coba kita lihat. Saya bikin kayak gini aja ya. Oke. Router 2 ada di sebelah sini. Ini router 1, 2, ini 3. Oke. Ada 3. 1, 2, 3. Saya harus ngeset supaya IP versi 6-nya aktif semua. Ini belum aktif sih. Enter. Ctrl C. Admin. Jadi ini routernya kosong song, nggak ada isinya. Sistem package print. Kelihatan versi 6-nya nggak ada, masih belum diinstal. Sistem package enable IP versi 6. Oke. Sistem restart ya. Reset, jangan reset. Sistem reboot. Yes. Ini sama, sistem package print versi 6 belum aktif. Enable IP versi 6. Terus sistem reboot. Yes. Gitu aja. /IP sistem package print. Oh, versi 6-nya gara-gara kemarin kita udah ngaktifin, sekarang dia udah aktif. Supaya sama, kita sistem reboot aja lah. Reboot. Yes. Oke. Ini sekarang tiga-tiganya mikrotik lagi booting. Nah, sekarang kita akan ngeset kira-kira gini. Di Ethernet 1, dia akan ngomong ke ini router 2 ya. Ini harus ngikutin banget sama ininya ya. Sama ini nih. Jadi, Ethernet 1 sama dengan E0-nya si GNS3. Beda 1 nih. Oke. Beda 1. Jadi kalau di GNS3 namanya Ethernet 0, kalau di mikrotik namanya Ethernet 1. Jadi beda 1 ya. Jadi Ethernet ini ngomong sama router 3. Konsekuensinya IP-nya harus satu keluarga. Jadi yang ini
10.10.1.1/30 Ethernet 1 akan ngomong ke router 3. Kelihatan satu keluarga 10.10.1.2 gitu ya. Yang atas 1.1. Jadi ini udah di set supaya benar. Kemudian ini 1.5 Ethernet 2 ngomong ke sini. Jadi yang ini ngomong ke sini satu keluarga lagi. Kemudian ini ngomongnya ke Ethernet 3 atau Ethernet yang nyambung ke server nih tadi. Server korban. Server korban adalah 1.2 ya. Sebenarnya ini 1.1. Nah, ini ada yang 2.1 ini masuk ke Kali Linux, kemudian ini 3.1 masuk ke PC virtual. Gitu ya. Nah, IP versi 6-nya saya bikinnya mirip sama IP versi 4, cuman depannya saya kasih 2001.2.10.10.1.2.21/4. Ini 10.10.5164. Ini adalah IP LAN, ini IP LAN supaya gampang ingatnya aja sih dibikin mirip gitu ya. Tapi ini bukan IP versi 4 sih, bukan. Angkanya dibikin mirip aja supaya gue gampang ngapalinnya gitu. Oke, beres ya. Ini udah beres. Sekarang saya akan ngasih IP address ke semua router-router ini. Oke, ini masuk ke router 1 dulu. Saya copy paste. Ini router 1 admin. Oke, Ctrl C, paste. Oke, beres. Coba kita lihat IP address print versi 4-nya beres. IP V6 address print. Versi 6-nya juga udah beres semua. Oke. Sekarang kita akan masuk ke router 2, kita akan copy paste in ini. Masuk ke router 2. Ini dia. Admin. Ctrl C dulu. Coba saya cek dulu ya. System package print. Versi 6-nya sekarang udah aktif. Saya akan paste ini sekarang. Oke. IP address print, kita bisa lihat IP versi 4 udah keset semua. IP versi 6 address print. Versi 6 udah masuk semua. Oke. Yang ini harus disetting ke Kali Linux, cuman nggak boleh sama. Saya akan ngambil misalnya 2001.192.168.2.2.2 gitu ya. Kali Linuxnya akan kayak gitu tuh ntar. Oke. Sekarang yang ini di router 3. Oke. Mana router 3-nya teh? Ini dia. Oke. Admin. Ctrl C. Saya paste router 3-nya. IP address print. Nih versi 4-nya. IPv6. Nih versi 6-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di ini server. Oke. Ping 192.168.1.1. Servernya kan 1.2 ya. Kita kasih lihat lagi lah. If config. Kelihatan servernya adalah 192.168.1. Ini kelihatan IP versi 6 langsung udah dapat duluan, sialan dasar. Ya udahlah. Itu kelihatan dia punya IP versi 6 sih. Oke. Karena dia otomatis yang ininya ternyata advertisement servernya hidup. Ya udah. Karena udah pernah kita set di router itu kan. Ping 192.168.1.1 kita nge-ping ke mikrotiknya hidup. Oke. Coba kita ping ke 21. Nggak bisa. Ping ke 31 nggak bisa. Ping ke 22 nggak bisa. Ping ke 32 nggak bisa. Jadi tabel routingnya cuma baru dari LAN ke mikrotik. Mikrotik ke belakangnya nggak jalan semuanya. Ini di server. Coba kita lihat di Kali Linux. Bakal kejadiannya nggak beda jauh, jangan khawatir. Oke, ntar. Coba if config. Oke, Kali Linux IP-nya, nah Kali Linux beda. Karena si mikrotik 2 itu belum di set. Advertisement servernya nggak di set. Jadi dia nggak bisa kita set, dapat IP otomatisnya nggak jalan. Cuman kita lihat IP versi 4 dulu ya. 192.168.2.1 hidup. Oke. Coba kita set 1.1 nggak bisa.
Kita cek 31, nggak bisa. Oke, jadi baru dari LAN ke mikrotik depannya aja. Ke mikrotik yang lain nggak bisa. Coba kita lihat PC-nya. PC-nya ada di... Ini dia. Coba kita ping ke router ada di depannya 192.168.31. Hidup. Oke, coba kita ping ke 11. Nggak bisa. Ini unreachable tulisannya ya, destination unreachable. Ini kelihatan ada time-nya tapi bukan time dari destination sih. 21 nggak akan bisa juga. Oke. Destination unreachable. Oke, jadi routingnya masih belum beres semua. Nah, sekarang kita akan melakukan sulap. Sulap, sulip, susulapan. Itu kalau bahasa orang Sunda mah gitu ya. Nah, di sini, nah ini seninya mainan OSPF. Di sini ada dua OSPF yang dioperasikan. OSPF yang normal ini buat IP versi 4, ada OSPF versi 3. Ini buat versi 6-nya. Oke, jadi ada dua OSPF jalan, satu buat versi 4, satu buat versi 6. Kalau kita perhatikan baik-baik, versi 6 lebih pinter daripada yang versi 4. Versi 4 kita harus nambahin ini nih. Ngasih tahu. Saya punya jaringan ini loh. Dia masukin ke dalam OSPF-nya. Jadi OSPF-nya diaktifkan ke semua interface. Oke, routing OSPF tambahin interface 123, ini juga sama 123. Terus ngasih tahu bahwa dia adalah backbone. Oke, backbone itu area sama dengan 0. 0 adalah backbone. Oke. Terus yang beda sama versi 6 adalah saya di versi 4 harus ngasih tahu IP saya berapa. Versi 6 dia pinter, dia tahu IP-nya berapa dan dia langsung broadcast ke interface OSPF-nya. Oke. Nah, di sini bentar. Oke. Kalau ada routing default, dia akan ngasih tahu ke router yang lain bahwa dia punya tabel routing default. Default artinya dia punya sambungan ke internet ya. Kalau ada, ini kondisinya nggak ada sambungan ke internet sih. Jadi walaupun ini kita set, percuma juga sih sebenarnya. Oke, tapi dia akan ngasih tahu yang lain bahwa saya punya, kalau default ya saya akan kasih tahu. Kira-kira gitu. Jadi ini cuma ngasih tahu gitu doang sih. Ini juga. Ini juga. Nah kalau kita lihat, ininya sama semua sih. Cara-caranya sama semua. Jadi intinya OSPF adalah kita ngasih tahu OSPF-nya dijalani di interface yang mana aja. Tidak harus semua interface menjalankan OSPF. OSPF dijalankan di interface yang kita mau aja. Jadi tidak harus semuanya dikasih tahu saya jalan OSPF, nggak harus. Oke, yang mau aja. Sophos itu kalau nggak salah, ini ada yang nanya ya. IP versi 6 apa buat scope LAN lokal, IP public kayak versi 4. Kalau saya kan tadi IP versi 6-nya kan pakai 2001. Jadi scope-nya itu langsung scope global sih yang saya pakai. Jadi bukan lokal. Lokalnya yang FE. FE 80 itu lokal. Tapi kalau yang 2001 itu udah global langsung. Gitu ya. Cuman kalau Anda main-main kayak gitu, hati-hati. Jangan sembarangan maka IP versi 6, pastikan IP versi 6-nya benar-benar dapat dari ABGI gitu ya. Jangan ngarang, kacau nanti jaringannya semua. Oke. Kayak di teman-teman di Dinas Kominfo, mereka memang dapat alokasi IP versi 6 dari ABGI sih. Tinggal request aja. Kalau nggak salah sih gratis sih versi 6. Versi 4 yang bayar. Tapi nggak tahu juga sekarang. Dulu saya dapatnya gratis. Coba ABGI IPv6 request. Tidak ada formulir di sini, tidak ada biaya untuk request ya. Tuh ada kan. Ini nggak ada formulir, nggak ada biaya. Jadi versi 6 tuh gratis loh, asli. Gitu. Tapi nggak tahu nih tanggal berapa nih. Ya, baca-baca lah. Nggak ada tanggalnya. Ya gitu. Cuman kalau mau enak harus request AS number juga ya. Jadi kalau ntar mainnya BGP tapi itu ya.
Kalau nggak main BGP ya versi 6 doang sih gratis. Kalau mau enak sih kita minta AS number, BGP jalan, versi 4 jalan, versi 6 jalan, semuanya jalan. Kalau mau enak ya. Minta IP versi 6 apa harus dikoordinasikan dulu dengan ISP? Enggak. Bisa langsung. Nanti kalau udah dapat baru kita koordinasi sama ISP. Gue punya IP versi 6 sekian gitu. Cuman jangan jangan kaget, jangan sedih. Nggak semua ISP ngerti IP versi 6 ya. Itu. Jadi jangan terlalu sedih lah. Karena ada ISP-ISP nggak ngerti IP versi 6. Ilmunya baru sampai versi 4. Jadi kita udah tinggi, salahnya kagak tinggi. Ya nasib. Dan jangan khawatir kalau misalnya kita nyambung ke IndiHome atau Telkom, nggak semua IndiHome sanggup sampai seperti level itu juga sih. Kadang-kadang kita harus ngotot-ngototan dan kadang-kadang kita harus ngajarin si ISP-nya cara setting mikrotiknya dia gitu. Sampai kayak gitu kadang-kadang sih. Oke. Tadi topologi gimana routingnya kalau satu putus bisa nyambung lagi atau ini kita selesain ya supaya kita bisa demoin tadi putus ya. Oke. Mana nih? Mana sih tadi? Oke. Ini udah. Sekarang saya akan lanjut. Oke. Saya akan jalanin OSPF-nya. Ini belum saya aktifin, ini saya aktifin dulu OSPF-nya. Klik kanan copy, masuk ke router 1. Nih saya jadi OSPF ini print ekspor lagi. eh instance print. Oke, ini ada default lagi jalan. Oke, saya akan jalanin OSPF ini. Oke, ini lagi saya aktifin di router 1. Saya akan masuk ke router 2. Saya aktifin OSPF juga. Bentar, router 2. Ini dia router 2. Saya paste di sini. Oke. Sekarang router 3 saya akan paste di sini. Nah, kalau Anda sudah main pada level seperti ini, kemungkinan besar Anda nggak akan mau pakai Winbox atau web config lagi udah. Soalnya udah copy paste doang udah. Asli. Dan saya biasanya copy paste udah gitu kalau ada nanti konfigurasi saya akan simpen backupnya dalam bentuk file text supaya kalau nanti ada apa-apa saya tinggal reset router itu terus copy paste konfigurasinya. Jadi cara saya udah mainannya command line, tidak pakai Winbox, tidak pakai web config, semua konfigurasi dalam bentuk command line text aja kayak gini. Nanti kalau ada apa-apa tinggal reset routernya, paste. Misalnya routernya rusak atau jebol atau apa, buang routernya, ganti router baru, copy paste konfigurasi, beres. Jadi kalau pakai Winbox bisa mati lu ngerjain kayak ginian. Kemungkinan salahnya tinggi banget soalnya. Bayangin harus masukin kayak gini banyak, mateng kalau kayak Winbox. Oke, nah sekarang kita akan coba verify. Oke, tabel routingnya. OSPF neighbor print, kita coba cek di sini. Ada neighbornya jalan. Nah ini kelihatan, dia komunikasi. Neighbornya kelihatan. Coba kita lihat, jadi kita udah dapat. Coba kita ngelihat routing, table routingnya aja ya. /IP root print. Ini kelihatan dia punya tabel routing ke arah ini kan router 1 ya, mikrotik 1. Sebenarnya routingnya kan dia cuma ke LAN 192.168.1.0. Cuman dia sekarang di tabelnya sudah ada yang dari 20 sama 30 keluar juga. Dia tahu lewat gateway-nya yang mana untuk masuk ke 2030. Kalau kita perhatikan, di sini ada ADO. ADO. Yang O itu adalah yang OSPF. Jadi O ini OSPF. Yang ini 2 ini OSPF juga nih. Yang CCC itu bukan OSPF. Itu yang statik dari konfigurasinya dia. Tapi yang OO itu OSPF. Coba kita lihat lagi ke mikrotik 2. Coba IP root print. Ini kelihatan sudah masuk. Oke. Terus ini OSPF, ini OSPF.
Beres ya? Eh, oke, sekarang, sekarang coba kita cek, bisa nggak kita ngeping. Ini kita masih pakai IP versi 4 doang ya, versi 6-nya belum di set. Coba ping ke 192.168.1.1. Sekarang hidup. Oke. Ini kali Linux kalau Anda ingat IP-nya adalah 192.168.2. Coba kita lihat pakai if config lah. If config more. Iyalah. Iyalah. More. Oke. 192.168.22. Kita ping ke 11 bisa. Ping ke 21 bisa. Coba kita ping ke 31 bisa. Ke 32 bisa. Jadi kita bisa ping kemana-mana sekarang. Beres ya? Coba kita nge-web ke server yang ada di 12. Oke, kita browse ke server yang kita pakai kemarin buat ngetes. 192, ups, start new session aja. Walah. 192.168.1.2. Oke. Squirrel mail. Oke. Oke. Kita masuk ke server 192.168.1.2, username-nya ono, passwordnya 1234556, masuk. Don't save. Jadi kita bisa masuk. Cuman ini masih IP versi 4 aja, karena versi 6-nya belum di set. Oke, sekarang saya akan coba ngeset versi 6-nya. IP minus 6 address add 2001.2. Kalau dia udah punya ya, if config tuh dia udah punya nih, tapi IP-nya jelek nih, 192.168 2001.2 192.168.1 A0027FF dan sebagainya, jelek banget. Scope-nya kita lihat bisa global. Sekarang saya akan, biar Anda semua ingat, saya juga biar saya ingat lagi aja, saya akan masuk ke cari contekan cara ngeset IP versi 6, IP versi 6-nya. Oke. Bentar. Konfigurasi interface. Oke. Tambahkan versi 6. Jadi tambahnya adalah IP minus 6 address add IP-nya slash prefix device interface. Oke. Sorry, salah. Masuk ke server ya. IP minus 6 address add IP-nya 2001.192.2.168.2.1.2.22 slash 64 device enp0s3. Coba if config. Dia harus punya 2 IP versi 6 sebenarnya. Kita bisa lihat dia punya 2, 2001.192.168.2.22 sama yang A0027FF dan seterusnya. Oke. Coba kita dari Kali Linux. Kali Linuxnya belum di set IP versi 6-nya. Jadi harusnya nggak bisa nyambung. Ini kalau kita lihat if config, versi 6-nya belum di set ya. Belum di set. Jadi kalau kita mau pakai kayak gini, http://2001.2.192.2. Nah ini nggak bisa nih, nggak bisa, karena dia belum punya IP versi 6-nya. Oke, sekarang saya akan masukin IP versi 6-nya. Saya harus tambahin tabel routing juga ya. Kalau yang di server udah beres nih urusannya. Kalau di sini rada kacau. Masukin di sini ya. Kalau di sini kepaksa harus pakai lewat sini. Kalau lewat command line bakal di rewrite sama interface yang ini soalnya. Oke, saya nambahin di sini versi 6. Saya bikin manual. Addressnya 2001.2.192.2.168.21 salah. 2.22. Prefixnya 64. Gateway-nya adalah 2001.2192
168.2.2.21 gitu ya. Oke, saya matiin, saya nyalain lagi. Caranya gitu doang, matiin, nyalain, dah beres. Coba kita lihat di sini. Sekarang dia punya 2001, 192, 192, 2.22. Coba kita ping 2001, 192, 168, 2.21 nyambung. Oke, coba kita ping ke 11 nyambung. Kita ping ke 12 nyambung. Kita ping ke 31 nyambung. Jadi versi 6-nya langsung nyambung semua karena tabel routingnya udah beres semua. Coba kita nge-web di sini. Ini bukan HTTPS, HTTP. Nggak pakai S dia. Saya akan masuk ke Squirrel Mail. Oke, masuk. Username-nya Ono, password 123456, masuk. Oke. Nah, sekarang kita akan coba putusin ya. Kita putusin. Bentar. Tapi butuh waktu sekitar 1 menit 2 menit buat tabel routingnya beres lagi. Jadi pas putus, tabel routing kacau sih sebenarnya. Dia butuh waktu buat sinkronisasi buat semuanya lagi. Oke. Nah, ini jadi kan dia punya pilihan dari server mau ke Kali Linux bisa langsung, bisa lewat. Jadi bisa Mikrotik 1, Mikrotik 2 masuk ke Kali Linux atau Mikrotik 1, Mikrotik 3 masuk Mikrotik 132 masuk ke Kali Linux. Sekarang ini saya putusin nih. Ini saya delete. Oke. Oke. Sekarang kita akan coba bisa nggak dia ngeping. Oke. Ping 1.2.22 itu ke server langsung ya. Versi 6 nih pingnya. Oke, nggak bisa. Harus ditunggu. Nanti butuh waktu. Nih unreachable sekarang kondisinya. Soalnya tabel routingnya kan dia berusaha nyari yang OSPF adalah Open Shortest Path First. Jadi dia akan nyari sambungan yang paling dekat. Nah ini udah nyambung sekarang. Jadi butuh waktu bentar buat tabel routingnya diberesin lagi. Udah gitu dia nyambung lagi sekarang. Beres ya? Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya putus-tus gitu, nggak ada pilihan lagi ya bubar. Gitu kira-kira tekniknya, saudara-saudara. Ini kalau mau main-main disambungin lagi, misalnya ini tadi nyambungnya kayak gimana ya gua? Yang ini ya. Ini nyambungin ke sini ya. Nah ini kan nyambung lagi nih, ada 2 lagi. Kalau lagi geblok, kalau gilanya kita keluar, ya kita putusin aja lagi 1 di sini. Oke. Cuman tabel routingnya karena dia berusaha lewat yang apa sih namanya, yang sambungan yang paling dekat, ya nggak apa-apa. Kelihatannya kayak nggak apa-apa, padahal putus sih sebenarnya, lagi putus. Beres ya? Sip kan? Seru. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, aman. Gue pengen ke toilet nih masalahnya nih, jadi masalah itu nih. Pingnya nggak berubah soalnya tabel routingnya, walaupun tabel routingnya berubah, ini kondisinya aman sih. Karena dia lagi pakai routing yang ini, jadi yang ini putus nggak peduli dia sebetulnya gitu kondisinya. Oke, aman. Ada pertanyaan? Nggak ada, aman. Ini gue lagi perut gue nggak enak nih. Minta maaf, perutnya lagi kacau. Ini saya tutup dulu ya bentar ya. Perut nggak tahan nih soalnya. Saya rasa sekian dulu deh, Kang ini Fakir. Lanjut, saya ke toilet dulu. Gitu ya. Sorry, punten.